Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Setiawan. Saya kelas komunikasi korporat kelas B, Magister Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang komunikasi ketertarikan saya bahwa ada 3 poin guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari teori komunikasi, mata kuliah teori komunikasi. Yang pertama yaitu ada tentang analisilah kasus komunikasi yang menjadi ketertarikan Anda yang Anda temui di media atau di perusahaan organisasi atau bisa juga topik penelitian tesis Anda dengan menggunakan salah satu model komunikasi yang telah dipelajari sebagai berikut. Saya menggunakan model komunikasi yang sudah dipelajari yaitu Sonnenweber. Sini saya mengaitkan tentang komunikasi dalam budaya, yaitu apa? Wayang kulit. Wayang kulit ini menjadi sebagai komunikasi antar budaya, yang dimana analisis komunikasi dalam pertunjukan wayang kulit ini menggunakan model Sonnenweber, menunjukkan bagaimana pesan yang di sini saya menitik fokuskan pada pesan dakwah yang dikodekan melalui budaya yang disampaikan lewat media tradisional atau mode digital. Dalang sebagai pengirim pesan menggunakan simbol dan cerita pewayangan untuk menyampaikan nilai ketuhanan, akhlak, dan norma sosial. Penonton ini memiliki latar budaya yang berbeda-beda, menerima dan menafsirkan pesan ini dengan cara yang unik, menciptakan komunikasi antar budaya yang dinamis. Sebenarnya model Shannon Weaver ini ada 6 yang diantaranya itu yang menjadi komponen model yaitu ada source atau sebagai komunikator atau yang kita kenal dengan subjeknya. Tentunya subjek di sini atau komunikator yaitu dalang. Nah, karena dalam pertunjukan wayang kulit ini adalah dalang ini memiliki peran penting untuk menggerakkan boneka-boneka wayang kulit dan dia menjalankan dialognya antara lakon satu dengan satu yang lainnya atau boneka satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada encoder, ya artinya bahasa simbolik dan cerita pewayangan. Yang ketiga ada message. Message ini kalau kita kenal ada material atau isi yang disampaikan dalam pertunjukan wayang kulit. Di antaranya ada ketuhanan, akhlak, dan norma sosial. Maksudnya sebagai saluran dan menerima. Saluran sebagai penerima ini melalui channel yaitu pertunjukan langsung atau kita melihat langsung cara luring atau offline. Lalu yang kedua yaitu melalui siaran siaran digital. Biasanya pertunjukan wayang kulit ini kan cukup lama sekitar 6 jam. Biasanya ditayangkan melalui YouTube. Lalu ada receiver atau penerima. Penerima ini sebagian itu heterogen. Nah, mengapa tadi komunikasi ini sebagai antar budaya? Ada yang uh, orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada orang di pulau luar Jawa. Artinya dia tidak bisa memahami bahasa Jawa karena dalam wayang kulit itu kan menggunakan bahasa Jawa. Bahkan di suluhnya atau di kata pengantarnya ketika nembang itu kan pakai bahasa Jawa Krama Inggil. Sehingga ini memiliki latar budaya yang beda-beda dan religius yang berbeda-beda. Salah satu contoh ketika kita di Jawa pun memiliki religius yang berbeda-beda. Ada yang religiusnya santri, terus abangan, ada yang kejawen. Ini akan mempengaruhi the shift-nya atau counternya. Sehingga yang terakhir yaitu ada noise. Noise ini adalah gangguan budaya yang tadi sudah disampaikan. Tentu akan beda pemahaman orang yang religiusnya Jawen, abangan, santri ketika menerima
Nah, pertunjukan wayang kulitnya akan berbeda-beda. Soalnya ada teknologi. Teknologi ini tentunya mungkin sinyal dan sebagainya. Apalagi pertunjukan wayang kulit ini ketika di tengah malam dan 6 jam barangkali ketika hujan dan sebagainya itu akan memiliki gangguan gangguan sinyal dan sebagainya. Soalnya ada feedback dan interpretasi dalam komunikasi dalam wayang. Yang pertama ada umpan balik audiens. Nah, umpan balik audiens ini seperti respon verbal maupun nonverbal saat pertunjukan seperti komentar di media sosial seperti live chat. Seperti contoh ketika kita live streaming ada yang komen, oh ternyata pertunjukan wayang kulit ini lakonnya sangat bagus dan sebagainya. Ataupun langsung, biasanya kalau saya lihat pernah suatu ketika saya di Bekasi itu ada pertunjukan wayang kulit, lalu dalangnya namanya Pak Cahyokun tadi. Nah, ketika itu pertunjukan ini, wah ini dalangnya bagus ini. Nah, seperti itu. Ada sebuah komentar dan ada umpan balik dari audiens. Maksudnya ada interpretasi pesan. Tentu yang tadi udah saya tekankan bahwa penonton menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, budaya, dan nilai agama masing-masing. Bagi orang yang umur 20 sampai 30, maka menafsirkan wayang akan berbeda dengan umur yang 50 sampai 60. Ada yang memahami menonton wayang itu karena lakonnya, ada yang melihat leluconnya dan sebagainya. Artinya ini berdasarkan pengalaman. Sehingga itu ada gangguan komunikasi. Nah, kesulitan memahami simbol dan kendala teknis streaming dapat menghambat pemahaman pesan. Salah satu contoh, mungkin kalau kita nonton langsung tidak ada kendala teknis streaming. Namun kalau kita lihat memahami simbol ini sangat sulit, apalagi ketika dialog antara lakon satu dengan yang satunya, antara boneka satu dengan yang lain dengan memakai bahasa Jawa krama Inggil. Nah, itu sangat sulit dipahami karena itu pakai bahasa Jawa sama Inggris sehingga ada seorang dalang itu yang menyederhanakan ketika pesan yang disampaikan itu menarik atau important, nah, maka ini akan disederhanakan dengan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ngoko yang kita kenal. Soalnya keterbatasan model Shannon Weaver dalam pendekatan sosial kultural. Yang pertama yaitu model linear, artinya itu hanya fokus kepada teknis pengiriman pesan, kurang menekankan pada makna, hanya menyampaikan pesan saja. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya yang kedua yaitu tradisi sosiokultural. Jadi komunikasi ini dibentuk oleh interaksi sosial dan budaya yang kompleks menciptakan makna bersama. Sehingga kalau kita lihat budaya ini sangat kompleks dan heterogen sehingga itu timbullah interaksi sosial yang menciptakan makna bersama, maka dikenallah dengan masyarakat. Yang kedua yaitu soal kedua, yaitu menggunakan kasus yang sama, analisis kasus tersebut dengan menggunakan teori, setidaknya teori yang sedang kita pelajari. Di sini saya ingin menggunakan intrasionisme simbolik. Ini dalam wayang ini kan banyak-banyak simbol ya. Kalau kita lihat, nah yang pertama ada simbol budaya. Nah, tokoh wayang seperti Semar dan Punakawan sebagai simbol nilai moral dan religius masyarakat. Semar itu kan kalau dikenalnya itu kan dia gagah, wibawa, penyayang, atau bahkan dalam buku wayang itu Semar itu dikenal dengan seorang ustadz atau kiai. Nah, kalau kita lihat wayang itu menginterpretasikan simbol budaya. Misal kalau kayak Punakawan, Punakawan itu kan ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Dan menurut beberapa sejarah ini empat lakon ini adalah orang-orang yang guyon, lucu, terutama Bagong. Berbeda dengan Pandowo. Pandowo itu kan yang memberikan simbol bahwa tokoh tersebut tuh menengah ke atas atau seorang raja yang memiliki kekuasaan, kegantengan dan sebagainya. Artinya ada sosial yang berbeda, Kak.
Nah, punakawan ini juga sebagai simbol nilai dari moral dan religius masyarakat tergantung pada tokoh atau lakon. Nah, yang ada di wayang Wayang Semar dikenalnya dengan kayak penyayang, dermawan atau sayang, Nya Bagong dikenal dengan lucu. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada interaksi makna. Jadi penonton aktif menafsirkan pesan melalui pengalaman dan nilai budaya mereka. Tentu berbeda ketika orang Jawa Tengah dan Jawa Timur menonton wayang, maka akan menafsirkan dengan hal yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Nah, ini yang seperti yang udah tadi kita jelaskan ya. Sebenarnya ada yang ketiga yaitu identitas diri. Pembentukan kesadaran diri dan identitas kolektif melalui refleksi simbolik dan pertunjukan. Salah satu misal ketika kita disungguhkan pertunjukan wayang kulit, misal dalam uh, dialognya Bagong itu, murid itu berjalan sesuai waktu dan jalan. Artinya ketika seorang audien atau seorang halayak mendengarkan itu, maka dia akan mengambil pesan itu lalu dijalankan dalam dirinya. Itu adalah refleksi bahwa oh hidup ini jalanin aja sesuai waktunya dan sebagainya. Artinya ada refleksi yang penonton ambil dari pertunjukan wayang. Itu baru Bagong karena kalau dalam pertunjukan wayang kulit itu kan ada sekitar 6 jam. Artinya banyak sekali itu dialog. Sehingga kadang dalang itu menyampaikan pesan yang urgen itu biasanya sesuai dengan masyarakatnya itu ditekankan, diulang-ulang. Eh, Mungkin antara dialog antara Semar dan Petro, Bagong dan Petro, atau tergantung pada lakon atau tema dalam wayang. Sebenarnya yaitu peran dalang. Nah, ini peran dalang ini sangat penting. Itu memahami audiens. Tentu akan berbeda ketika seorang dalang menampilkan wayang kulit di Belanda, di kota misal di Bekasi, Jakarta, di Universitas Indonesia pernah juga, ataupun di desa, itu akan berbeda-beda. Nah, dalang harus bisa memetakan nih agar pesan ini relevan dengan latar budaya dan religius penonton. Misal uh, masyarakatnya atau halanya itu mahasiswa, maka harus mencari topik tentang kemahasiswaan atau semangat belajar. Ada lakonnya sendiri kayak Setiaki dan sebagainya. Sebenarnya penyampaian kreatif. Nah, penyampaian kreatif ini begitu dituntut oleh dalang. Bagaimana lucunya, dialognya, humornya, bahasanya, audiovisualnya, dan sebagainya. Sebenarnya ada komunikasi dua arah. Nah, biasanya kalau dalam pertunjukan wayang kulit itu ada namanya kayak bukan memainkan 6 jam itu boneka wayang kulit semua, ada antara penonton sama dalang itu dialog, biasanya dipanggil. Nah, seperti itu. Ini ada pembentukan komunikasi dua arah. Sebenarnya wayang kulit ini juga sebagai simbol hidup dan adaptasi teknologi. Yang pertama, warisan budaya. Kan sejarahnya menurut sejarah itu wayang kulit itu kan uh, sudah ada dari 1000 sebelum Masehi dan diakui oleh UNESCO PBB itu 2003, sekitar 2003, 2000, sekitar 2003. Sehingga dari zaman dulu 1000 sebelum Masehi dan banyak transisi ini dari wayang kulit itu sebagai uh, kayak uh, penggunaannya itu ada kayak istilahnya Hindu-Hindu sehingga sampai sekarang ketika Islam itu muncul dirubahlah dimasukin sisipin karena pada zaman dulu tuh yang ini sebagai media. Kalau kita sekarang itu kan media banyak sekali seperti YouTube, Facebook. Kalau zaman dulu yang ini sebagai media di masyarakat. Nah, ini sampai sekarang menjadi uh, nilai budaya agama yang secara turun-menurun. Ini ada adaptasi digital. Nah, zaman dulu belum ada nih berkembang platform YouTube sehingga bagi orang yang belum bisa menonton melalui live langsung, maka dia akan live streaming. Misal ada dalang yang dia sukainya, misal kayak almarhum Kiseno dan sebagainya. Artinya, oh ada live ini, nah kita nonton, nah kita bisa seperti itu. Ada simbol dinamis, sebagai simbol dinamis. Jadi ini simbol dinamis itu maksudnya wayang kulit ini bisa berubah dalam keadaan apapun. Bahkan suatu ketika saya pernah berdialog sama seorang dalang, karena dulu latar belakang saya itu uh,
menganalisis pesan dakwah dalam daerah-daerah. Salah satunya ini tentang wayang. Saya bertanya kepada Pak Dalang itu bagaimana wayang kulit itu yang sudah jauh dari sebelum masa itu sampai sekarang ada itu karena apa? Karena sifat dinamisnya dan karena ada pesan yang disampaikan. Sehingga sampai sekarang budaya ini masih menjadi masih eksis sampai sekarang. Bahkan banyak dalang yang udah dipanggil sampai ke luar negeri dan sebagainya. Artinya ini bersifat sesuai konteks sosial. Yang ketiga yaitu menganalisis. Saya mengambil teori behavior uh, di mana sikap ini saya mengambil buang sampah sembarangan menggunakan teori planet behavior. Kalau kita lihat uh, buang sampah sembarangan ini kan menjadi problem di masyarakat Indonesia ya. Yang pertama yaitu sikap terhadap perilaku, yaitu individu mengetahui dampak buruk tapi merasa dampak tidak langsung dirasakan. Jadi bagi orang membuang sampah sembarangan itu tahu dampak buruk tapi tidak bisa dirasakan secara langsung. Barangkali ada orang yang membuang sampah sembarangan di sungai setiap hari dan sebagainya, namun dia tidak bisa merasakan ketika dia banjir dan sebagainya baru dia merasakan. Soalnya normal subjektif. Biasanya terjadi karena tekanan sosial, karena karena sosial yang lemah, karena perilaku membuang sampah sembarangan dianggap biasa. Bagi kita yang di Indonesia yang negara berkembang, kalau kita lihat berbeda dengan negara yang maju ketika membuang sampah sembarangan akan didenda oleh negaranya seperti Singapura dan sebagainya, maka di Indonesia belum bisa. Tekanan sosialnya masih lemah. Boleh jadi, tapi kalau pengalaman saya ketika mendaki di gunung itu, tekanan sosialnya juga cukup kuat. Kalau kita lihat kan gunung itu dijaga biasanya kalau mendaki gunung itu ketika membuang sampah sembarangan ditemukan jadi dihitung sebelum berangkat itu bawa makanan apa aja. Dan ini nanti pulang itu laporan lagi. Kok ada yang nggak ada sampahnya? Nah itu didenda satu sampah itu sekitar 15.000. Bayangin aja kalau 15.000 misal sampah yang turun itu ikan mendaki naik dulu dicek makanan apa aja yang dibawa terus sampah yang tadi itu dibawa lagi didata lagi seperti itu. Ini adalah tekanan sosial yang cukup bagus di ketika kita mendaki gunung. Maksudnya adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Mungkin barangkali kurangnya fasilitas kemudahan membuang sampah sehingga masyarakat ini mengurangi niat berperilaku benar. Barangkali ketika di jalan atau di taman habis minum, waduh nggak ada tong sampah ini, ya udah buang sampah sembarang. Artinya memang kurang punya fasilitas. Gimana strateginya? Strateginya itu bagaimana perubahan sikap dan norma sosial ini. Yang pertama itu melakukan edukasi publik. Kita mengedukasi ini. Kalau kebetulan saat ini saya kerja di sekolah. Di sekolah itu ada program namanya Lisambil. Lihat sampah, ambil. Jadi bagi seorang siswa ketika melihat sampah itu diharuskan untuk mengambil. Bahkan ada kayak bunyi belnya di jam sekian, nah jam 10 sampai itu hanya cukup berapa menit aja, sekitar 2 menit 3 menit. Tapi kalau banyak siswa kan, berapa ratus siswa, nah, maka itu akan istilahnya cukup bersih lah, sehingga ada edukasi di situ ditanamkan. Nah, bagaimana dampak buruk membuang sampah sembarangan dengan kehidupan sehari-hari, terus manfaat sampah, misal seperti pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Yang kedua yaitu pembentukan norma baru. Nah, ini harus kita membangun tekanan sosial yang lebih kuat lah untuk menjaga kebersihan dan mengoreksi perilaku yang berbuat negatif tersebut. Ini juga PR kita semua dan pemerintah untuk melakukan tekanan sosial. Hanya bukan pemerintah, misal kita di skala terkecil aja, misal kita di rumah kepada mungkin anak-anak kita atau saudara kita agar membuang sampah itu pada tempatnya, bukan misal ada seorang anak membuang sampah habis makan jajan langsung ditaruh di kasurnya. Itu harus kita istilahnya ada punishmentnya seperti itu.
Yang ketiga yaitu peningkatan fasilitas. Itu bukan hanya pemerintah, namun juga kita. Mungkin kita di skala terkecil di rumah, di sekolahan, bagi kita yang di perusahaan, kita mungkin menyediakan tempat sampah di titik tertentu sehingga ada penegakan aturan sehingga orang itu berpikir ketika saya ingin membuang sampah ada tempatnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang wayang kulit, yaitu media komunikasi simbolik menghubungkan budaya, agama, dan teknologi dalam pertunjukan. Wayang kulit ini sebenarnya bukan hanya tentang budaya, agama, dan norma sosial. Banyak, cakupannya sangat luas sekali, tergantung pada lakonnya. Yang kedua yaitu interaksionisme simbolik, di mana makna dan identitas dibentuk melalui interaksi simbolik antara dalang dan penonton. Yang ketiga yaitu perubahan sikap lingkungan, memerlukan pendekatan komunikasi yang strategis yang menggabungkan antara edukasi, norma, sosial, dan fasilitas. Mungkin ini cukup sekian dari saya. Thank you very much for this opportunity. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.